Jadi memang di sini ada problem kultural juga, problem regulasi, ada problem regulasi, ada problem habituasi juga. Jadi orang merasa bahwa pemilu kali ini dianggap pemilu normal, biasa, suasananya, ya. Sementara kan orang lupa bahwa ini pemilu dalam situasi pandemi. Mestinya euforia itu, nah ini kan euforia militansi, apa ini pesta, orang kan menyebut sebagai pesta loh. Pestanya itu bukan di darat, tapi pestanya itu di udara, di virtual gitu. Di virtual. Sehingga kemudian physical distancing terjaga, lalu kemudian prokes terjaga. Mau ada 1.000, 2.000 di Zoom tidak ada masalah. Ya kan? Jadi gimana sekarang menggeser habituasi dari euforia dari pesta di darat offline ini dipindahkan ke online, gitu loh. Nah itu kan tidak mudah, karena begini, orang masih merasa bahwa logika politik itu tidak boleh dikalahkan oleh logika kesehatan. Jadi kita kemarin paham ya, kenapa paslon itu berbondong-bondong membawa pendukungnya ke pendaftaran, itu untuk menunjukkan ke publik bahwa ini kini dukungannya solid. Efek pemberitaannya besar. Ada soliditas dukungan. Saling show force ya toh. Begitu. Itu kan persoalan masih mindset lama bahwa euforia politik itu yang terpenting masih di darat. Nah sekarang ini harus diingatkan lagi soal konteks pandemi ini. Silakan euforia, silakan pesta, silakan fanatisme itu dipindah ke udara gitu ke virtual, sehingga kemudian bisa memangkas betul potensi untuk melahirkan klaster baru gitu. Secara tidak langsung Pak Surohim mengiyakan dan memaklumi terhadap alasan pemerintah untuk memaksa bersikeras untuk melanjutkan proses tahapan pilkada ini agar kalau bahasanya Pak Fajrul yang sempat saya dengar dan saya baca di media itu, ini adalah hak konstitusi masyarakat. Ini adalah hak konstitusi masyarakat. Alasan untuk melanjutkan ini adalah itu yang dipakai oleh istana. Pasti maju kena, mundur kena. Nah gitu. Apa yang disuarakan PBNU dan PP Muhammadiyah tidak salah. Karena itu juga hak rakyat kan untuk karena bisa hidup. Faktanya kalau kita melihat pergerakan COVID setiap harinya itu memang mengkhawatirkan. Kalau tidak ada yang mewarning itu loss itu. Artinya begini Pak Surohim, saya melihat. Tapi pemerintah juga harus berhadapan dengan realitas untuk menimbang-nimbang tadi itu. Oh gitu. Alasan kenapa kemudian harus diselenggarakan di 9 Desember itu karena pemerintah juga menimbang-nimbang tentang efek mudarat kebaikan dengan tadi. Gini, kalau yang saya dengar itu kan hanya hak konstitusi gitu. Hak konstitusi tanpa ada sebuah penjelasan yang lebih detail. Apa yang dilakukan oleh PBNU dan juga Muhammadiyah serta Komnas HAM itu juga hak konstitusi. Negara harus memberikan jaminan hidup terhadap masyarakat, ya kan begitu. Dalam konteks ini kan kalau dihadap-hadapkan logika ini kan menang di sini sebetulnya. Negara sama-sama punya hak, kewajiban maksudnya untuk KPU, Bawaslu progresif saja. Oh gitu. Bahwa tidak ada kegiatan yang berupa offline gitu ya. Harus tegas. Harus betul-betul tegas dipindah ke online gitu. Kalau tadi Pak Surohim mengatakan bahwa orang nanti waduh sepi, enggak puas macam-macam. Ya tadi itu pengen pemilu ini berhasil atau enggak gitu ya. Pemilu berhasil untuk apa? Pemilu berhasil kalau kemudian orang pada terpapar corona. Audio Jungle.